Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang khitan, sunat, dan memotong tali pusar di dalam kitab Nihayatuz Zain yang dikarang Syekh Nawawi. Wa wajaba qat'u surratil mauludi ba'da wiladatihi. Wajib hukumnya memotong tali pusar anak sesudah kelahirannya. Jadi ketika sudah lahir, selesai lahir anaknya itu terus dipotong tali pusarnya, dipotong. Itu pun ba'da nahwi ribatiha, sesudah mengikatnya si tali pusar. Jadi sebelum dipotong tali pusarnya itu diikat dulu. Kalau di rumah sakit, kalau di dokter itu diikatnya pakai cepitan. Nah, cepitan apa itu yang kenceng bener gitu kan, ataupun pakai apalah, intinya sebelum dipotong itu diikat dulu pakai cepitan ataupun pakai benang apa salah. Itu tujuannya apa sih? Litawaqqufi imsakit ta'ami alaih, untuk menghentikan, menahan makanan yang tertuju kepadanya. Biasanya anak bayi kan kalau di dalam rahimnya itu memakan apa yang dimakan oleh ibunya. Kalau ibunya makan ini, ya berarti anaknya juga makan itu juga gitu. Kalau sudah lahir anaknya, maka wajib untuk qat'u surratil maulud, untuk diputus tali pusarnya gitu kan. Wa wajaba aidon khitanun, wajib juga khitanun, dikhitan, disunat bayi yang sudah lahir di dunia ini itu wajib disunat. Bagi siapa? Lidzakarin wa untha, bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Perempuan laki-laki wajib untuk dikhitan, disunat. Illam yulada makhtunaini, apabila keduanya anak laki-laki dan anak perempuan itu dilahirkan tidak dalam keadaan disunat. Adakah anak yang baru lahir langsung disunat? Ada, banyak kejadiannya. Termasuk para nabi-nabi pun itu banyak yang terlahir dalam keadaan sudah disunat. Apabila anaknya sudah disunat ketika lahirnya, maka tidak wajib untuk disunat lagi kan gitu kan. Ini yang wajib disunat itu adalah anak yang baru lahir dalam keadaan tidak disunat ataupun belum disunat. Kapan sih waktu wajib disunatnya itu, khitannya itu kapan? Bibulugin, waktu balik. Waktu balik. Laki-laki, perempuan, umur 9 tahun hijriyah ya. Laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah keluar haid, maka wajib hukumnya untuk dikhitan. Bagaimana kalau seandainya dikhitan, disunatnya itu sebelum balik? Contoh umur 3 tahun, 4 tahun, maka itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu adalah ketika sudah balik, karena diwajibkan sholat. Lanjut. Wa aqlin, dan berakal. Wajib hukumnya berkhitan apabila sudah balik dan berakal. Kalau belum berakal, misalnya dari semenjak kecil anaknya gila sama banyak, itu orang gila tidak wajib untuk disunat, karena tujuan daripada khitan itu adalah membersihkan ataupun memenuhi syarat-syarat untuk sholat gitu. Kenapa demikian? Lintifa'it taklifi qoblahuma, karena sepini taklif dalam sedurunge karone balik dan berakal. Karena tidak ada taklif, tidak ada perintah yang wajib sebelum balik dan sebelum berakal itu tuh. Umur 3 tahun, 4 tahun itu tidak ada taklif, tidak ada taklif. Terus fayajibu dzalika fauran ba'dahuma, wajib hukumnya ya secara kontan ya, secara cepat-cepat disegerakan sesudah balik dan berakal. Jadi khitan ini, sunat ini hukumnya wajib apabila sudah balik dan sudah berakal.
Tapi dengan catatan malam yakhaf minal khitani fi dzalika zaman, apabila tidak ada kekhawatiran dalam proses sunatan tersebut pada waktu itu, ya, malam yakhaf minal khitan fi dzalika zaman, apabila tidak ada kekhawatiran pada waktu itu dalam proses pengkhitanan. Kalau seandainya meskipun sudah balik tapi ada kekhawatiran, nih kalau anak saya disunat nih nanti penyakitnya makin kambuh contohnya, ya jangan disunat ya, nanti nungguin sembuh dulu. Kalau seandainya anak saya disunat nih, mohon maaf titiknya makin meresap semuanya gitu, maka malam yakhaf minal khitan fi dzalika zaman, pada waktu itu kalau dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya tidak wajib gitu. Wa illa ayo ilam yakhaf, apabila tidak khawatir, aman-aman saja, ila ayagli ba'ala dhonis salamata, sampai dengan dikira-kira wah ini kalau seandainya khitannya ini selamat nih, aman nih dari penyakit, aman nih dari sesuatu yang tidak diinginkan, maka hukumnya wajib gitu. Kapan sih sunnahnya melakukan khitan itu? Wa yundabu ta'jiluhu fi sabi'i yaumi wiladatihi. Disunahkan, sunnah untuk mensegerakan khitan, mensegerakan sunat. Kapan? Fi sabi'i yaumi wiladatihi, pada hari ketujuh kelahirannya si anak tersebut. Jadi anak ketika lahirnya hari Senin, ya berarti sunnahnya itu Senin depan, itu 1 minggu sesudah kelahirannya bayi. Wih, enggak, kasihan tuh, enggak ya. Itu pun dengan catatan malam yakhaf minal khitan fi dzalika zaman, apabila tidak ada kekhawatiran apabila disunat nih, contohnya wih kalau disunat nih mohon maaf titiknya masih kecil seumpamanya, belum ada titik-titiknya, belum nampak seumpamanya, maka kalau segera disunat pada waktu itu maka menimbulkan midarat, ya maka jangan itu. Disunahkan melakukan khitan sunat pada hari ketujuh ketika lahirnya hari Senin, Senin depannya ya harus disunat, itu sunahnya dengan catatan tidak ada kekhawatiran yang menimpanya itu. Terus wa yukrahu qabla sabi'i, makruh hukumnya khitan sebelum hari ketujuh. Sebelum hari ketujuh disunat, lahirnya hari Senin, hari Selasanya langsung disunat, itu makruh. Kenapa demikian? Ya karena baru lahir lah, kasihan gitu kan. Terus fa in akhor anhu fa fil arba'ina, apabila kita ingin mengundurkan, kayaknya nggak bisa nih hari ketujuhnya, nggak bisa nih, masih sibuk, masih repot, belum punya duit semuanya, maka fafil arba'ina, hari yang ke-40, 40 hari dari hari kelahirannya. Hari lahirnya Senin, 40 hari kemudian itu disunat. Apabila hari ke-40-nya enggak mampu juga, belum sempat nyunat, wa illa fafis sanatis sabiati, maka hari tahun ke-7, umur 7 tahun itu umur yang maksimal. Ya, wajib hukumnya umur 7 tahun. Kenapa demikian? Kenapa 7 tahun? Li'annaha waktun amarahu bisolati, karena sesungguhnya umur 7 tahun itu adalah waktu di mana diperintahkan untuk melakukan sholat gitu kan. Karena sholat itu harus bersih. Kalau nggak bersih, biasanya anak kecil itu mohon maaf pipis ya, BAK buang air kecil, otomatis itu masih ada tersisa di dalam kulfahnya, di dalam titiknya itu kan, maka ketika itu sholatnya membawa najis pula. Wa yusannu, dan disunahkan idharu khitani dzukuri, menampakkan khitannya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu sunahnya untuk ditampakkan, untuk dirayakan, untuk ngundang-ngundang lah, pakai tenda, pakai selamatan, ya, ngundang-ngundang tetangga, itu izhar, untuk menampakkan bahwasanya anak kita yang laki-laki itu disunat. Berbeda dengan perempuan ya, wa ikhfa'u khitanil inasi, dan disunahkan untuk menyembunyikan, jangan rame-rame lah.
menyembunyikan, jangan rame-rame untuk proses pengkhitanan anak perempuan gitu ya. Jadi kalau anak laki-laki itu sunnah untuk didohirkan, ngundang-ngundang, makan-makan, bahwasanya memberitahukan itu ya, memberitahukan kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya bahwasanya anak kita yang laki-laki itu disunat. Berbeda dengan sunatnya perempuan. Kalau perempuan itu sunahnya untuk diikhfa, untuk disembunyikan gitu ya. Itulah sekelumit tentang khitan ya, sunat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.